Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini oleh kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang gerak melingkar fisika kelas 10 yang beranggotaan baik Hoiria Azimah, baik Zahira Chandrarini, Liza Aulia, Rumaisya Mutia Syahidah, dan Zafira Novia Kanufi. Apa itu gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran. Gerak melingkar dibagi menjadi dua, yakni GMB dan GMBB. GMB adalah gerak melingkar beraturan, sedangkan GMBB adalah gerak melingkar bebas beraturan. Besar gerak melingkar, periode T, waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran. Satuan SI sama dengan detik atau sekon. Rumusnya T sama dengan T per N, T sama dengan periode dalam kurung S, N sama dengan banyak putaran, T sama dengan waktu yang dibutuhkan dalam kurung S. Frekuensi F, jumlah putaran yang ditempuh suatu benda selama 1 detik. Satuan SI sama dengan putaran per detik atau Hz. Rumusnya F sama dengan N per T atau F sama dengan 1 per T. F sama dengan frekuensi dalam kurung Hz, T sama dengan periode dalam kurung S, N sama dengan banyak putaran, T sama dengan waktu dalam kurung S. Frekuensi sudut, kecepatan sudut, besarnya sudut yang ditempuh tiap detiknya. Satuan SI sama dengan radian per sekon. Rumusnya W sama dengan 2pi F sama dengan 2pi per T. Keterangan W sama dengan frekuensi sudut atau kecepatan sudut, rad atau S. F sama dengan frekuensi dalam kurung Hz tutup kurung. T sama dengan periode dalam kurung S tutup kurung. Kecepatan tangensial dan percepatan tangensial. Kecepatan tangensial atau V adalah yang selalu menyinggung lintasan dan tegak lurus dengan jari-jari lintasan. Percepatan tangensial AT adalah percepatan yang sejajar dengan lintasan. Percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal tegak lurus dengan kecepatan tangensial, selalu mengarah ke pusat lintasan dan hanya mengubah arah kecepatan, tidak dengan besarnya. Rumusnya AS sama dengan V kuadrat per R, AS sama dengan W kuadrat R, AS sama dengan 4pi kuadrat per T kuadrat R. AS sama dengan percepatan sentripetal atau meter per sekon kuadrat, V sama dengan kecepatan tangensial, M per S, R sama dengan jari-jari lintasan atau M, T sama dengan periode atau S. Perbedaan GMB atau gerak melingkar beraturan dan GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan. Yang pertama, secara definisi, GMB adalah gerak partikel di dalam lingkaran dengan nilai laju dan kecepatan sudut yang konstan. Sementara GMBB adalah gerak melingkar suatu partikel dengan nilai laju yang bervariasi atau berubah-ubah. Yang kedua, kecepatan sudut. GMB kecepatan sudutnya konstan, sementara GMBB kecepatan sudutnya berubah beraturan. Yang ketiga, percepatan sudut. GMB percepatan sudutnya 0 dan GMBB percepatan sudutnya konstan. GMB kelajuan tangensialnya konstan dan GMBB kelajuan tangensialnya bervariasi. Yang kelima, percepatan tangensial. GMB percepatan tangensialnya 0, sementara GMBB percepatan tangensialnya bukan 0. Percepatan sentripetal. GMB percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R yang mana adalah konstan, sementara GMBB percepatan tangensial sama dengan V kuadrat per R tapi berubah-ubah. Percepatan total. GMB percepatan totalnya sama dengan percepatan sentripetal, sementara GMBB percepatan totalnya sama dengan akar percepatan sentripetal kuadrat ditambah percepatan total kuadrat. Selanjutnya, contoh.
Contoh GMBB adalah gerak pada tikungan, sementara contoh GMBB adalah gerak pada lintasan melingkar vertikal. Hubungan roda-roda pada gerak melingkar. 1. Bersinggungan. Kelajuan linear sama. V1 sama dengan V2. Arah putaran berlawanan. Kecepatan sudut tidak sama. W1 R1 sama dengan W2 R2. Contoh roda gir pada jam. Hubungan roda-roda pada gerak melingkar. 2. Sepusat. Kecepatan sudut sama. W1 sama dengan W2. Arah putaran sama. Kelanjutan linear tidak sama. V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Contoh, roda sepeda dengan gir belakang. Hubungan roda-roda pada gerak melingkar. 3. Menggunakan sabuk atau rantai. Kelajuan linear sama. V1 sama dengan V2. Arah putaran sama. Kecepatan sudut tidak sama. W1 R1 sama dengan W2 R2. Contoh, gir belakang sepeda dengan gir depan. Contoh soal yang pertama. Sebuah roda berputar dengan periode 0,5 detik. Berapa banyak putaran yang dilakukan roda tersebut dalam waktu 2 menit? Diketahui, periode adalah 0,5 detik. Waktu adalah 2 menit yang jika dikonversikan adalah 120 detik. Yang pertama, kita dapat mencari frekuensi dengan persamaan 1 per periode, yaitu 1 per 0,5 detik, yang kita dapatkan hasilnya 2 Hz. Setelah kita dapatkan frekuensi, kita dapat mencari jumlah putarannya dengan cara frekuensi dikali waktu, yaitu 2 Hz dikali 120 detik, yang akan kita dapatkan hasilnya 240 putaran. Jadi, roda tersebut melakukan 240 putaran dalam waktu 2 menit. Berikut adalah konsep percepatan sentripetal. Sebuah mobil bergerak dalam lintasan dengan jari-jari 50 meter. Jika mobil tersebut memiliki kecepatan linear 10 meter per second, berapakah percepatan sentripetal yang dialami mobil? Nah, di sini dapat dihitung dengan rumus A sama dengan V kuadrat per R, di mana A adalah percepatan sentripetal, V adalah kecepatan linear, dan R adalah jari-jari lintasan. Setelah itu bisa disubstitusikan seperti A sama dengan 10 kuadrat per 50 atau sama dengan 100 per 50, dengan hasil akhir 2 meter per second kuadrat. 3 buah roda berputar dihubungkan seperti gambar berikut. Jika kecepatan sudut roda pertama adalah 100 radian per second, tentukan kecepatan sudut roda ketiga. Diketahui, R1 sama dengan 20 cm, R2 sama dengan 10 cm, R3 sama dengan 5 cm, W1 sama dengan 100 radian per second. Ditanyakan, W3, hubungan roda 1 dan roda 3. V1 sama dengan V3. W1 kali R1 sama dengan W3 kali R3. 100 kali 20 sama dengan W3 kali 5. W3 sama dengan 100 kali 20 per 5. W3 sama dengan 2000 per 5. W3 sama dengan 400 radian per second.